Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis SMA bernama Inoue yang bertabrakan dengan seorang pria bernama Tanaka. Dan yang perlu kalian tahu, kalau tabrakan ini bukan kejadian sekali dua kali saja, melainkan sudah sering terjadi, seperti disengaja oleh salah seorang dari mereka. Pada awalnya, Inoue terlihat marah pada Tanaka karena sudah menabrak dirinya. Tapi anehnya, sikap Inoue jadi berubah menjadi ceria setelah kejadian tersebut. Dan kita masih belum tahu apa penyebab hal itu terjadi. Lalu setelah tabrakan itu, Tanaka melihat rambut Inoue yang tidak sengaja jatuh di bahunya. Tapi entah apa maksudnya, Tanaka malah menyimpan rambut tersebut ke kantong celananya untuk ia bawa pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Tanaka terlihat terus memandang rambut tersebut dengan tatapan mesum. Dan yang lebih edarnya lagi, bisa kita lihat rupa-rupanya selama ini Tanaka sudah banyak mengoleksi rambut Inoue di dalam laci miliknya. Belum cukup sampai di situ, Tanaka juga mengoleksi foto Inoue yang ia ambil tanpa sepengetahuan Inoue itu sendiri. Terlihat, Tanaka terus bilang, "Aku cinta padamu," sambil terus memandang foto Inoue. Tapi di sisi lain, bisa kita lihat seperti ada orang yang sedang mengawasi Tanaka dari jauh. Oh, rupanya orang yang mengawasi Tanaka itu adalah Inoue. Lalu sambil memasang wajah yandere, Inoue terus mengulang-ulang kalimat kalau ia sangat mencintai Tanaka. Lalu Inoue juga mengatakan, "Apa yang kau inginkan dariku selanjutnya?" Secara Inoue sudah tahu kalau Tanaka juga punya obsesi gila pada dirinya. Singkat waktu, keesokan paginya, terlihat Tanaka melakukan hal yang cukup stres dengan terus mencium foto Inoue di dinding. Namun di saat itu pula, tiba-tiba adiknya Tanaka bernama Yua membuka pintu kamarnya. Jelas, itu membuat Tanaka langsung kaget dan buru-buru menutup foto tersebut dengan gambar kucing. Lalu dengan wajah yang panik, Tanaka bilang, "Seharusnya ketuk pintu dulu sebelum masuk ke kamar orang lain." Tidak ingin memikirkan hal itu, adiknya pun terlihat kesal pada Tanaka, sebab Tanaka sudah melupakan janjinya. Tanaka pun sedikit bingung dengan apa yang adiknya itu bicarakan. Lalu Yua mengatakan kalau Tanaka sudah berjanji akan selalu memeluk adik tercintanya itu setiap pagi. Tanaka pun baru ingat dengan hal itu, lalu mengizinkan adiknya itu untuk memeluk dirinya. Namun bisa kita perhatikan, saat memeluk kakaknya itulah Yua malah memasang ekspresi aneh, seolah-olah ia terobsesi pada kakaknya sendiri. Lalu di saat yang bersamaan, Yua melihat ada boneka beruang di kamar kakaknya itu. Padahal sebelumnya ia belum pernah melihat boneka itu. Lalu Yua mengungkapkan kalau ia tidak suka kalau boneka itu ada di dalam kamar Tanaka. Lalu Yua menawarkan diri untuk membuang boneka tersebut dari kamar itu. Dan sepertinya Yua tahu kalau boneka itu sudah dipasang kamera tersembunyi oleh Inoue untuk mengawasi Tanaka secara diam-diam. Mendengar hal itu, membuat Tanaka sangat marah ketika Yua akan membuang barang berharga miliknya. Melihat Tanaka memasang wajah yang menyeramkan, itu membuat Yua langsung menangis dan langsung menyodok mata Tanaka dengan kedua jarinya. Jelas, itu membuat Tanaka harus merasakan kelilipan ekstrim di matanya itu. Lalu kita dibawa flashback beberapa waktu yang lalu. Jadi saat di sekolah, Inoue terlihat sedang membagi-bagikan hadiah berupa gantungan pada teman-temannya. Dan itu membuat teman-temannya kaget dan menanyakan apa Inoue yakin akan memberikan semua ini pada mereka. Lalu Inoue mengungkapkan pada temannya itu untuk tenang saja, sebab ia punya semuanya. Dan Inoue hanya ingin mendapatkan apa yang selama ini ia incar, sambil melihat ke arah Tanaka. Lalu setelah itu, Inoue malah menyeruduk si Tanaka dengan begitu keras. Lalu di saat itu juga, Inoue menawarkan hadiah spesial untuk Tanaka, berupa boneka beruang yang cukup besar, sambil mengatakan, "Anggaplah boneka ini sebagai diriku, dan jaga boneka ini dengan baik." Tanaka pun jadi sedikit baper mendengar hal tersebut. Lalu setelah memberikan boneka itu pada Tanaka, teman-temannya pun kembali menanyakan, emang apa hal yang Inoue inginkan itu? Inoue mengatakan kalau itu rahasia sambil tersipu malu. Dan dari situlah tanpa sepengetahuan Tanaka, Inoue diam-diam sudah memasang kamera di boneka tersebut.
Kemudian cerita berpindah dengan diperlihatkannya seorang tante holik. Terlihat saat ini si tante sedang bersedih sebab dirinya sudah diputuskan oleh pacarnya. Karena sudah depresi berat, si tante malah akan mendiskon umurnya dengan cara melompat dari atas jembatan. Tapi di saat itu pula ada Tanaka juga lewat jembatan tersebut. Melihat ada wanita yang akan melompat, dengan sigap Tanaka langsung memeluknya. Namun mereka berdua malah jatuh dari jembatan tersebut. Tapi untungnya tinggi jembatan itu cuma 4 meter yang membuat mereka berdua selamat. Kemudian Tanaka langsung menanyakan apa yang sebenarnya tante ingin lakukan. Itu sangat berbahaya. Lalu Tanaka melanjutkan, walaupun ia tidak tahu apa yang sebenarnya tante alami, namun yang pasti ide untuk mengakhiri diri sendiri itu bukanlah jalan yang terbaik. Setelah mendengar ceramah no jutsu yang singkat dari Tanaka, si tante pun tidak jadi untuk mendiskon umurnya. Dan tanpa diduga, si tante malah mengajak Tanaka untuk ke apartemennya untuk mengeringkan baju Tanaka yang sudah basah kuyup. Terlebih si tante mengaku kalau apartemennya itu tidak jauh dari sini. Singkat cerita, sesampainya di apartemen milik si tante, Tanaka dibuat kaget saat tahu kalau si tante tinggal di apartemen yang sangat mewah. Dengan kata lain, si tante merupakan cewek yang tajir melintir. Itu terlihat saat Tanaka melihat kalau kamar si tante ada kamar mandi pribadinya. Padahal si tante hanya tinggal sendirian di apartemen tersebut. Lalu setelah Tanaka selesai mandi, si tante langsung menghidangkan makanan mewah di hadapan Tanaka, yang itu membuat si Tanaka langsung ngiler melihatnya. Tanaka mengungkapkan kalau ia berterima kasih karena tante sudah baik pada dirinya. Mendengar hal itu, membuat si tante malah baper di hadapan Tanaka. Lalu mereka pun melanjutkan obrolan mereka sambil menikmati makanan mewah yang diberikan oleh si tante. Namun di saat itu pula, Yua mengirim pesan pada Tanaka sebab ia merasa kesal dan menanyakan kenapa Tanaka belum pulang dari tadi. Oleh karena itulah Tanaka pun langsung pamit untuk pulang. Tapi sebelum pergi, Tanaka mengungkapkan kalau dirinya mungkin tidak tahu apa-apa tentang masalah yang tante hadapi. Tapi lain kali jangan ingin mengakhiri diri sendiri lagi. Lalu Tanaka menawarkan jika tante ingin curhat padanya, maka Tanaka akan siap untuk mendengarkan. Kemudian Tanaka pun memberikan kontaknya agar si tante bisa menghubunginya kapanpun ia mau. Terlihat si tante sangat senang sekaligus baper setelah mendengar hal tersebut. Dan bisa kita perhatikan setelah mendengar ucapan Tanaka, si tante terus tersenyum ketika membereskan piring di meja. Lalu saat di dapur, bisa kita lihat sambil memasang wajah yang menyeramkan, si tante bilang kalau dirinya ingin menyekap Tanaka. Siapa sangka di balik wajah cantiknya, si tante merupakan cewek yandere. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Tanaka langsung disambut oleh Yua dengan menabrak Tanaka dengan keras sampai mereka terjatuh. Lalu di saat itu pula, Yua malah mencium bau wanita lain di baju kakaknya itu, dan itu membuat Yua semakin marah pada Tanaka. Yua pun menanyakan apa yang Tanaka lakukan sepulang sekolah tadi. Tanaka menjelaskan kalau dirinya tadi menyelamatkan seorang wanita yang akan mengakhiri hidupnya. Dan Tanaka juga mengaku kalau dirinya diajak ke rumah wanita itu untuk makan. Mendengar hal tersebut, Yua langsung meminta baju Tanaka sebab ia akan membersihkannya sekarang juga, dan menyuruh Tanaka untuk mandi. Tanaka pun dibuat bingung dengan sikap adiknya itu. Namun tanpa diduga, Yua malah akan ikut mandi bareng dengan Tanaka. Awalnya Tanaka pun menolak adiknya itu, tapi karena Yua terus memaksa, alhasil Tanaka pun menurut saja dengan hal tersebut. Lalu yang lebih edannya lagi, Yua malah membawa pisau ke kamar mandi tersebut. Kemudian sambil memasang wajah seorang psikopat, Yua pun mengungkapkan kalau ia membawa pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga. Lalu dengan nada yang mengintimidasi, Yua mengungkapkan kalau Tanaka punya pacar, maka ia tidak akan ragu untuk menghabisi Tanaka dengan tangannya sendiri. Tanaka pun syok parah mendengar hal tersebut. Ia tidak menyangka kalau adiknya itu merupakan yandere psikopat berdarah dingin. Lalu setelah mandi bersama, Tanaka dan Yua kembali berbincang seperti biasa.
Namun tanpa mereka sadari tadi, Inoue terus memantau mereka sambil mengetik berulang kali dengan kalimat, "Aku akan menghabisi Yua." Sepertinya Inoue sangat kesal dengan apa yang Yua lakukan pada Tanaka. Singkat cerita, saat di sekolah, Yua melihat Tanaka yang bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi bisa kita lihat, walaupun Yua di rumahnya itu sangat brutal, tapi saat di sekolah ia malah terlihat seperti cewek introvert. Lalu saat Yua sedang kebingungan, datanglah Inoue dan langsung menyapanya. Inoue menanyakan kenapa murid kelas 1 bisa ada di kelasnya. Yua mengungkapkan kalau ia hanya ingin bertemu dengan kakaknya untuk memberikannya bekal. Mendengar hal itu, Inoue berniat membantu Yua untuk memanggilkan Tanaka. Lalu Yua pun berhasil bertemu dengan Tanaka dan langsung memberikan bekal tersebut padanya. Dirasa tugasnya sudah selesai, Inoue pun pamit untuk pergi. Namun sebelum itu, Yua tidak sengaja melihat gantungan boneka beruang di HP Inoue. Itu sama dengan boneka beruang yang ada di kamarnya Tanaka. Yua pun berusaha untuk mengingat-ingat nama cewek tersebut, yaitu Haruka Inoue. Melihat adiknya itu yang melamun, Tanaka berusaha menghiburnya. Namun di sisi lain, Inoue terus memperhatikan mereka berdua. Sepertinya Inoue merencanakan sesuatu pada Yua. Singkat cerita, saat Inoue di kamarnya, Inoue terlihat sedang fokus mencari nama seseorang yang bernama Yuko Kuroshima. Dan perlu kalian ketahui, Yuko Kuroshima adalah nama dari si tante yang sudah Tanaka selamatkan beberapa waktu yang lalu. Di sini, Inoue benar-benar sedang mencari sosok di balik nama tersebut, dari sosial media hingga apapun itu. Namun, Inoue tidak berhasil menemukan sosok di balik nama tersebut. Yang ia temukan hanya sebuah postingan dengan nama yang sama. Yang isi postingan tersebut, Yuko menceritakan kalau dirinya diselamatkan oleh Tanaka, yang seperti pangeran. Tanaka sangat imut dan juga ganteng. Setelah membaca postingan tersebut, Inoue sangat kesal sekaligus merasa iri terhadap Yuko. Ia tidak mau itu terjadi. Karena Inoue tidak mau itu terjadi lagi, ia akan membuat rencana agar Tanaka memiliki tanda supaya orang lain tahu kalau Tanaka itu adalah miliknya. Dan dari situlah Inoue berpikir untuk memberikan aksesoris yang sama untuk Tanaka. Singkat waktu, saat di sekolah, Inoue menguatkan dirinya untuk memberikan aksesoris tersebut pada Tanaka. Setelah melihat Tanaka, tanpa diduga, Inoue malah menabraknya dengan kencang. Tanaka pun meminta Inoue untuk lebih berhati-hati lagi saat berjalan. Lalu Inoue meminta maaf akan hal itu, dan ia langsung memberikan gantungan aksesoris berbentuk kucing yang ia beli kemarin pada Tanaka. Tanaka pun sedikit baper dengan hal itu. Terlebih ia bingung kenapa Inoue bisa tahu kalau dirinya suka pada kucing. Lalu sambil berbincang-bincang, Inoue mengaku kalau ia membeli dua gantungan yang sama seperti Tanaka, yang sekarang ia sudah kenakan di tas miliknya. Melihat Inoue yang tersenyum manis pada dirinya, itu membuat Tanaka jadi salting sekaligus baper dibuatnya. Walaupun Inoue ini memiliki sifat yandere, namun bisa kita lihat Inoue ternyata masih bisa menunjukkan sisi imutnya pada Tanaka. Singkat cerita, saat Tanaka pulang ke rumahnya, ia langsung disambut oleh serudukan adiknya yaitu Yua. Lalu saat Yua memeluk kakaknya itu, Yua sadar kalau Tanaka memakai gantungan tas yang baru. Sontak, Yua pun langsung menanyakan dari mana Tanaka mendapat gantungan tersebut. Tanaka mengaku kalau ia mendapat hadiah gantungan itu dari Inoue. Mendengar hal itu, Yua merasa tidak senang. Dan juga Yua akan memberikan hadiah kapal pada kakaknya itu sambil menarik gantungan tersebut. Jelas, itu membuat Tanaka marah karena itu hadiah dari Inoue, gadis yang paling ia cintai. Melihat kakaknya itu bersikap kasar pada dirinya, membuat Yua langsung menangis dan ia juga baru sadar kalau boneka yang ada di kamar Tanaka juga hadiah pemberian dari Inoue. Itu membuat Yua sangat marah dan ia juga sangat membenci cewek bernama Inoue tersebut. Lalu Yua pun mendorong Tanaka dan langsung pergi dari hadapan Tanaka. Terlihat Yua di kamarnya terus-terusan menangis dan ia terus memikirkan wajah Inoue yang sudah berani merebut kakak tercintanya. Yua benar-benar muak pada Inoue, sebab Inoue lah ia jadi kehilangan kakaknya yang sangat ia cintai itu. Lalu oleh sebab itulah
Yua sekarang berniat akan menyingkirkan Inoue, sebab Yua menganggap kalau Inoue itu adalah hama yang mengganggu hubungan dirinya dengan Tanaka. Kira-kira apakah akan terjadi pertarungan sengit antara Yua dan Inoue? Ya gak tahu, sebab manga ini masih mentok di 9 chapter dan masih belum ada lanjutannya sampai sekarang. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.